Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hekal dari jurusan Hukum Tata Negara Siasah dengan NIM 12330300399 dari kelas C semester 3. Sebelumnya saya ingin melantunkan ayat dari surat Al-Maidah ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyyakumullahu alladhina amanu alladhina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sebelumnya ayat ini telah ditafsirkan oleh At-Tabrani. Yang saya ketahui ayat ini menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang kafir atau orang-orang Nasrani diangkat menjadi pemimpin. Sebab mengapa? Karena itu sebuah kerugian yang sangat nyata. Selain itu, Allah juga menegaskan dalam ayat tersebut, dalam artinya yaitu sesungguhnya penolongmu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Nah, maksud ayat tersebut, Allah juga menegaskan bahwa yang menolongmu hanya Allah dan Rasulnya. Nah, mengapa Allah mengatakan seperti itu? Karena pemimpin adalah wali dari Allah dan wali Allah adalah wali Rasulnya juga. Nah, mengapa Allah SWT melarang orang-orang Nasrani atau orang-orang kafir diangkat menjadi pemimpin? Karena itu adalah sebuah kerugian yang nyata. Sebab tadi yang dijelaskan bahwa penolongmu adalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman. Nah, maksud dari ayat tersebut, untuk menjadi wali Allah itu adalah harus beriman dan bertakwa. Dan ketika sudah bertakwa dan beriman, itu akan menjadi wali Allah. Dan begitupun ketika seseorang sudah beriman dan bertakwa, itu akan menjadi wali Rasulnya juga. Dan itulah penyelamat yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan pemimpin. Karena Allah tidak mau orang-orang muslim itu tidak mempunyai pendirian sama sekali. Sebab orang-orang Nasrani atau orang-orang kafir itu mungkin bisa menyebabkan ketidakselamatan untuk umat Islam. Sebab hanya orang beriman dan bertakwa lah yang bisa menjadi penolong umat Islam. Baik, selanjutnya saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Nah, ayat ini terkandung mengenai arti yang bisa dikatakan sampaikanlah amanat yang telah diberikan kepadamu, karena amanat itu adalah suatu penyampaian dari Allah SWT. Dan jika kamu menetapkan suatu hukum, maka buatlah hukum itu secara adil. Nah,
Sesungguhnya Allah juga Maha memberi pelajaran yang baik kepadamu. Nah, maksud ayat tersebut seorang pemimpin itu harus memegang teguh suatu amanah. Karena kenapa? Karena jika seorang pemimpin tidak memperteguh amanah yang telah dititipkan oleh Subhanahu wa taala, itu akan hancur dunia, hancur semua umat Islam. Sebab jika amanah tersebut tidak dijalankan, ya maka hancur semua umat Islam, sistem pemerintahan atau yang lain-lainnya. Dan ayat tersebut juga mengandung arti, yaitu jika kamu menetapkan suatu hukum, maka buatlah hukum itu secara adil. Sebagai seorang pemimpin harus bersikap adil kepada umatnya. Tidak boleh ada tumbang tindih atau kepentingan kekuasaan. Sebab jabatan seorang pemimpin itu hanya sebuah titipan dari Allah SWT. Karena kamu yang dipercaya oleh SWT sebagai wali Allah dan seseorang yang beriman dan bertakwa, seperti ayat yang sebelumnya itu tentang seorang pemimpin, kewajiban seorang pemimpin. Dan penafsiran dari ayat tersebut yaitu seorang pemimpin harus menggemban amanahnya agar menjaga seluruh umat Islam dalam kedamaian dan ketentramannya. Baik, selanjutnya saya akan membawakan dari ayat surat At-Taubah ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Nah, ayat ini mengandung arti, yaitu dialah yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kebenaran, yaitu Islam, untuk memenangkan dari segala agama, walaupun banyak orang musyrik yang tidak menyukainya. Nah, ayat ini telah menegaskan bahwa Nabi Muhammad telah membawakan kebenaran, yaitu Islam, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Sejarah dari ayat ini, ketika pada saat zaman Rasulullah ini Islam ini telah unggul dari segalanya, mulai dari segi militernya, pendakwahannya, maupun lain-lainnya. Pokoknya Islam sedang unggul-unggulnya. Nah, Ibnu Katsir menyatakan ayat ini bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan kebenaran sebagai petunjuk kepada umat Islam, dan juga untuk mengungguli dari semua agama yang ada. Jadi Nabi Muhammad ini telah membawakan kebenaran sesuai yang dijanjikan oleh SWT untuk mengungguli agama yang lainnya sebagai kebenaran. Nah, seorang pemimpin pun wajib memiliki sifat al-haq, yaitu kebenaran, yang dimana seorang pemimpin harus menyampaikan nilai-nilai Islam, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang moral gitu. Tidak menyeleweng lah. Jadi seorang pemimpin harus memiliki sifat al-haq, yang dimana untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Pokoknya kebenaran nilai-nilai Islam seperti itulah. Baik, terima kasih dari saya. Mungkin cukup kesekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.